Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa di Sapaan Gembala GKI. Perkenalkan, saya Albert Markus Puntodewo, kader, calon pendeta, dan tahap perkenalan di GKI Cikarang. Dan saudara-saudara, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, termasuk untuk nafas hidup yang telah kami nikmati di hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa menjadi kekuatan kami meskipun di tengah-tengah masa pandemi yang sulit untuk kami lewati. Tuhan, sungguh kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami di pagi hari ini akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, dapat mengerti, juga melakukan firman yang telah Tuhan beritakan di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan dari 2 Korintus 9 ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini tentu kalau kita berbicara soal membantu orang, menolong orang adalah hal yang cukup sulit untuk kita lakukan. Karena sejujurnya siapa sih yang tidak terdampak pandemi ini? Setiap orang pasti punya kesulitannya, pergumulannya masing-masing di tengah pandemi ini. Maka seringkali alasan yang muncul adalah ya untuk diri sendiri saja masih susah. Bagaimana kita bisa membantu orang lain? Bagaimana kita bisa menolong orang lain padahal diri sendiri masih punya banyak pergumulan? Tapi kalau kita bersama melihat dan merenungkan melalui firman Tuhan, yang jadi pertanyaan adalah apakah membantu dan menolong orang itu selalu terikat dengan apa yang kita punya atau tidak? Nah, kalau kita melihat firman yang bersama kita baca tadi, konteksnya adalah pada waktu itu Paulus sedang menegur jemaat yang ada di Korintus terkait dengan pelayanan kasih atau pengumpulan persembahan untuk bersama-sama mendukung pelayanan yang dilakukan oleh para rasul. Karena pada tahun-tahun itu juga ada nubuatan bahwa di tahun-tahun berikutnya akan ada kelaparan yang sangat dahsyat yang akan melanda. Sehingga untuk bertahan butuh agar jemaat saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Tetapi jemaat di Korintus ini sekalipun mereka adalah jemaat yang besar, bahkan mereka juga ada di dalam persimpangan. Secara geografis mereka ada di dalam persimpangan jalur dagang. Termasuk salah satu kota yang metropolitan, berkecukupan. Tapi mereka enggan untuk membantu jemaat-jemaat yang lain. Nah, di dalam 2 Korintus sebenarnya Paulus juga membandingkan jemaat di Korintus dengan jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia di 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia berbanding terbalik dengan jemaat di Korintus. Mereka bukan jemaat yang besar, mereka jemaat yang sebagian besar isinya adalah anggota-anggota yang keadaannya sulit. Bahkan di sana juga dikatakan mereka menghadapi berbagai penderitaan. Sedangkan di Korintus mereka jarang sekali mendapatkan diskriminasi dan penindasan. Tapi justru jemaat Makedonia yang sulit itu, mereka lebih bisa untuk membantu orang. Mereka lebih rela untuk bermurah hati ketimbang jemaat Korintus yang lebih kaya. Di mana yang keliru? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membantu, menolong bukanlah hanya terkait apa yang kita miliki, tapi terkait juga dengan pola pikir kita. Terkait dengan bagaimana kita melihat pemberian Allah dalam kehidupan kita. Terkait dengan bagaimana kita melihat anugerah Allah dalam keseharian kita dan mensyukurinya. Ketika kita mau melihat hal sekecil apapun yang diberikan Allah dan mampu mensyukurinya, itu juga yang akan menggerakkan kita untuk membantu orang, untuk menolong orang yang mengalami kesulitan. Karena kalau kita bayangkan, bahkan nafas hidup kita sekalipun adalah anugerah yang besar dari Allah, atau keselamatan yang kita terima, itu juga anugerah yang besar, bertanda kasih Allah kepada kita.
maka membantu, menolong orang itu bukan terkait hanya kepada apa yang kita miliki, tapi sedalam apa rasa syukur kita kepada Tuhan. Lagi pula kalau kita memberikan banyak, membantu orang banyak, kita juga tidak akan kekurangan. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 6 yang kita bersama baca tadi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kiranya di masa-masa sulit ini kita dapat terus mensyukuri anugerah dan berkat dari Tuhan, sehingga kita dapat terus menolong, membantu orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur padamu ya Tuhan bahwa Engkau telah memelihara kami dari hari ke hari. Sungguh banyak berkat-Mu di dalam kehidupan kami, termasuk ketika kami masih menikmati pagi hari ini dengan nafas hidup yang baru pemberian Tuhan. Menikmati kesempatan dari Tuhan untuk terus berkarya dan melayani di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kiranya sekalipun di dalam masa-masa sulit ini, diri kami, hidup kami masih dapat terus memancarkan terang dan menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Karena kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu tercurah bagi kami dan ada untuk kami bagikan kepada orang-orang lain di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami dalam setiap langkah kami, sehingga kami dapat terus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Kristus Yesus kami mau serahkan kehidupan kami.